memiliki makna dalam hal ini. Baik, untuk tema ngobrol kita kali ini yaitu mengenal lebih dekat calon Ketua Umum IGI periode 2021-2026 dengan memahami visi dan misinya. Sejatinya, Bapak dan Ibu, pemimpin adalah lokomotor. Kalau kita dalam suatu kereta gitu ya, mungkin ada gerbangnya. Nah, bagaimana gerbong-gerbong yang lain itu bisa ikut bergerak? Nah, ini adalah pasti ada lokomotor di kereta tersebut. Nah, itu saya mengilustrasikannya seperti itu. Sebagai pemimpin, khususnya IGI yang memang kita tahu motonya bersama, sharing and growing together, itu pasti punya visi dan misi dalam hal ini bergerak bersama. Bergerak menggerakkan. Pastinya para calon ketua umum IGI ini punya visi dan misi untuk membawa perubahan besar bagi pendidikan Indonesia. Kalau saya sudah mempelajari beberapa tokoh ini, profil dari masing-masing calon ketua umum IGI ini luar biasa. Banyak sekali prestasi-prestasi, inovasi-inovasinya yang pastinya nanti akan terus kita gali nih pada hari ini. Apa yang akan menjadi terobosan baru lagi ketika nanti akan terpilih menjadi ketua umum IGI. Kemudian ketika kita menjelang kongres IGI di tahun 2020 ini, bagaimana sih kita memilih pemimpin yang dapat membawa pergerakan yang bermakna? Pasti memiliki visi dan misi, kemudian ada visi dan misi ini bagaimana bisa menarik ya kita, kemudian juga bagi para guru membawa pergerakan yang pastinya perubahan yang berarti buat pendidikan khususnya di Indonesia. Kali ini juga kami ingin menggali bukan hanya dari segi nasional, tapi bagaimana para calon ketua IGI ini punya visi dan misi untuk lebih luas lagi ke dunia internasional. Mungkin kalau kita sudah lihat nama IGI bukan hanya ada di Indonesia, tapi di negara-negara tetangga juga sudah melanglang buana. Nah, baik. Pada kali ini mari kita sama-sama menggali cita-cita perubahan yang ditawarkan untuk masa depan Ikatan Guru Indonesia dalam kontribusinya dengan pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi para peserta kami mohon untuk mengisi presensi dan feedbacknya nanti yang akan di-share di kolom chatnya. Dan aturan ngobrol kita, jadi bukan hanya ngobrol santai, tapi juga kita memiliki aturan. Di sini nanti kami mengacak para pembicara ini. Saya menanyakan kepada para pembicara ini bukan hanya dari saya, tapi kita dari tim ngobrol bareng ini sudah membuat skenario-nya dalam hal ini. Nanti akan diacak siapakah yang akan mendapat giliran pertama. Supaya lebih seru ya Bapak dan Ibu, santai tapi deg-degan gitu. Ada Pak, saya mau menyapa dulu nih untuk para calon anggota IGI-nya. Yang pertama saya ingin sapa Bapak Khairuddin dari Aceh. Assalamualaikum Pak Khairuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofia dan teman-teman semua. Ya Pak. Sudah berhadir di room panelis. Terima kasih. Ya, salam kenal Pak Khairuddin dari Aceh, jauh di sana ya. Ternyata alhamdulillah bisa berjumpa di sini. Kemudian yang kedua ada Bapak Haji Marzuki dari Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berkacamata itu Pak Marzuki. Saya sambil ngapalin ya Pak ya. Berikut yang berkumis tipis tadi Pak Khairuddin. Selanjutnya Bapak Mampuono dari Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Mampuono. Oh iya, alhamdulillah. Bapak ditemani Pak Anies ya di belakang sana. Rekomendasi Pak Anies sih. Betul. Salam kenal Pak. Dan Pak Anies ikut di sana ya bersama Pak Mampuono. Berikutnya angkatan tengah Pak Gusti Suryan. Pak Gusti Suryan, yang berpakai peci hitam. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, salam dengan sahabat-sahabat semua, salam takjim kami untuk semua. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gusti, panggil Pak Gusti ya Pak ya. Berikutnya ada Bapak Jasmin dari Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Pak Jasmin, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Siap. Alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan PGRI ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, berikutnya kayaknya sedang di dalam kendaraan ini ada Bapak Danang Hidayatullah. Assalamualaikum Pak Danang dari DKI Jakarta. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Komplit ya semuanya, alhamdulillah sudah ada semua. Ada Pak Khairuddin yang berkumis tipis, ada Pak Haji Marzuki yang berkacamata, ada Bapak Mampuono, ditemani Pak Anies, ada Pak Gusti yang berpeci dan juga Pak Jasmin yang bersandingan dengan PGRI dan Pak Danang yang backgroundnya sambil berjalan. Baik, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Kita untuk sesi ini kita ngobrolnya saya ingin kenal lebih dekat. Jadi kita bagi dengan 3 sesi. Nanti kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua IGI DKI Jakarta. Sebelumnya kami sampaikan dulu ada 3 sesi. Nanti mengenal seberapa dekat bapak ini ya, bapak-bapak, kebetulan tidak ada ibu-ibu. Dari sisi kepribadiannya, kemudian kita tanya juga apa gebrakannya nanti secara program-program unggulannya dan kancah nasional serta internasional. Baik, sebelum kita lebih mendalam mengobrol dengan para bapak-bapak ini, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Guru Indonesia DKI Jakarta kepada Ibu Tia Verlina. Kami silakan. Silakan Bu Tia. Ya, terima kasih Miss Hamsiah ya selaku moderator pada hari ini. Salam hormat saya buat bakal calon Ketua Umum IGI Pak Khairuddin, Pak Marzuki, Pak Danang Hidayatullah, juga Pak Jasmin, kemudian Pak Gusti Suryan dan Pak Mampuono. Alhamdulillah ke-6-nya hadir dan saya bangga sekali karena kita tahu prestasi dari ke-6 bakal calon ini luar biasa semua. Dan kami berharap IGI ke depan menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi dan membawa nama IGI yang cetar membahana. Alhamdulillah. Saya juga mengenalkan bahwa program ini merupakan program ngobrol barengnya DKI Jakarta. Jadi bukan baru pertama kali ini adalah sesi ke-9 atau 10 saya lupa. Dan prakasa dari Bapak Danang Hidayatullah. Dan selanjutnya kami akan terus meneruskan dan tidak perlu tegang dan bagaimana, karena kita ngobrol bareng tentang pendidikan, tentang sastra, tentang apa saja. Dan kali ini tentang bakal calon Ketua Umum IGI Pusat. Alhamdulillah dan selamat memperkenalkan visi misinya sebagai bakal calon Ketua Umum dan kami semua berharap yang terbaik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia. Jadi untuk kegiatan ngobrol bareng kali ini bersama DKI Jakarta, jadi ingin menggali visi dan misi calon Ketua Umum IGI DKI Indonesia ya, Indonesia mohon maaf, tahun 2021 sampai 2026. Baik, kita akan mengenal lebih jauh, tapi saya tidak mau berurutan seperti yang tadi, Pak Khairuddin, Pak Marzuki, dan lain sebagainya. Jadi kita pakai acak-acak mengacak supaya bapak-bapak di sana kan santai sih sebenarnya ya. Agak deg-degan dikit setelah mana ya gitu ya.
Baik, mungkin Bu Nana sudah siap. Kita kocok dulu. Siapa siapa yang akan saya tanya terlebih dahulu. Saya ajak ngobrol. Ya. 1, 2, 3. Teng teng teng. Oke. Bapak Ibu bisa lihat ya, yang pertama, kita punya pemenang yang pertama, yaitu Bapak Haji Marjuki dari Jawa Timur. Pak Haji. Berapa menit, Mbak? 5 menit, Pak Haji, 5 menit. 5 Baik. menit ya. Iya, yang pertama sebelum saya tanya Pak, Bapak silahkan memperkenalkan diri, kemudian apa sih yang bisa menjadikan Pak Haji Marjuki ini menjadi salah satu calon Ketua Umum IGI? Pasti ada sesuatu yang diperhitungkan. Silakan Pak Haji. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang hebat dan luar biasa dimanapun berada. Izinkanlah saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Marjuki, Ketua IGI wilayah Provinsi Jawa Timur, yang mana Jawa Timur ini memiliki 38 kabupaten kota. Alhamdulillah sudah di 38, namun yang KPP baru 37, masih kurang satu dalam Jawa Timur ini memiliki jumlah sangat besar, sekarang sudah 17.000. Ini bahkan menjadi modal untuk kami maju ke nasional, karena keberhasilan Jawa Timur ini semua berharap menjadi keberhasilan Indonesia. Kesuksesan Jawa Timur juga bisa memimpin kesuksesan Indonesia. Jawa Timur juga bisa memimpin kesolidan IGI di nasional. Oleh itu visi kami dalam nanti menjadi ketua umum IGI di sini yang pertama visi saya yaitu untuk mewujudkan organisasi profesi yang tangguh, mandiri, inovatif dan berbudaya. Ada 4 kata kunci ya di sini. Maka kami secara sederhana kami jabarkan dalam misi. Yang pertama yaitu memberdayakan SDM unggul untuk maksimalkan potensi menjadi organisasi yang kokoh, berintegritas dan menerapkan kolektif kolegial ya. Jadi kata kuncinya di sini kokoh, kolektif, berintegritas dan menerapkan kolektif kolegial. Ini dalam rangka untuk menjadi organisasi yang tangguh, organisasi modern yang tangguh. Kemudian yang kedua menumbuh kembangkan karakter positif, berpikir kritis, kreatif, proaktif menjadi organisasi mandiri. Ini dalam rangka untuk mencapai visi yang mandiri perlu mengembangkan, menumbuh kembangkan karakter positif, kritis, kreatif, proaktif ya. Kemudian untuk mencapai visi inovatif, maka misi kami mengembangkan kemampuan mencipta, mengadaptasi, memodifikasi untuk menjawab tantangan zaman. Kemudian untuk supaya berbudaya, karena bagaimanapun kita organisasi profesi guru, pendidik, maka di sini budaya menjadi panglimanya, yaitu dengan misi membudayakan sikap sopan santun dalam berinteraksi, bekerja sama dan bermitra untuk mempertahankan eksistensi organisasi. Nah, kemudian di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui, kalau di dalam tiap player kami ada SIP ya, itu adalah mutu pemimpin ya, selain sharing and growing together, yaitu SIP, yaitu solutif, inovatif, peduli. Solutif di sini kami selalu mengutamakan solusi, apapun masalahnya, apapun tantangannya, yang penting solusinya bagaimana. Inovatif harus dengan cara-cara kreatif, cara inovatif, cara baru, cara yang luar biasa, bukan cara yang biasa-biasa saja untuk menyelesaikan masalah, untuk membuat satu terobosan, apalagi di era teknologi IT ini. Kemudian peduli, jadi IGI di sini adalah peduli secara internal maupun eksternal, bahwa sensitivitas IGI dalam kemajuan ini perlu kita tumbuh kembangkan. Kemudian Bapak Ibu, untuk status program 100 hari nanti, yang pertama harus membangun sistem ya. Jadi IGI harus memulai organisasi dulu supaya kuat, kokoh ini kita bangun sistemnya. Kalau sistemnya baik, siapapun yang masuk IGI ikut baik. Sebaliknya kalau sistemnya rusak, siapapun masuk ikut rusak. Yang berikutnya memantapkan kolektif kolegial. Ini kata kunci. Karena selama ini yang perlu diperkuat ya, kolektif kolegial, hingga tidak ada istilah wamen.
kemudian membuat action plan program kerja ini harus jelas apa yang kita programkan ini harus realistis, harus membumi, jangan diawang-awang. Menata organisasi sudah jelas, memperkuat kompetensi para pelatih ini menjadi tantangan karena perubahannya luar biasa. Mobilisasi penambahan anggota melalui kegiatan dan event tertentu gratis ini penting. Jadi semakin banyak kegiatan semakin mempercepat penambahan anggota. Dan event-event tertentu, misalnya hari guru, hari kebangkitan, hari pahlawan, misalnya di sini perlu gratis. Jadi ini adalah momen yang surprise yang ditunggu anggota. Kemudian IGI harus segera memastikan daerah yang belum berdiri segera kita dirikan, yang tidak berjalan stagnan segera kita reformasi, kita segarkan. Ini yang 100 hari kami sehingga ini menjadi memperkuat ya IGI ke depan. Kami tadi membangun sistem, artinya apa? Di dalam sistem itu harus jelas, di sana siapa melakukan apa, prosesnya seperti apa, semua aturan ini harus jelas ya. Jadi SOP-nya atau PO-nya harus jelas. Ini yang kita pertama kali kita perkuat dulu. Kemudian siapa yang berhasil, yang sukses, ini yang inovatif kita beri reward. Kemudian yang gagal kita edukasi. Yang berikutnya yaitu harus mengembangkan budaya. Dalam organisasi harus budaya ini menjadi panglimanya supaya tidak ada istilah dokter ya. Ini harus perkuat. Selama ini yang kita lupakan bahwa semua kegiatan kita harus berbasis mutu dan budaya. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan, ini kalau kita refleksikan ada 4 hal. Apa yang perlu dipertahankan dari IGI yang selama ini? Yang pertama adalah semangatnya. Semangat workshop, selamat IHT, selamat pelatihan, coaching, mentoring, pendamping, ini kita pertahankan. Semangat bikin pelayanan, kita pertahankan. Semangat berbagi, sharing and growing together, kita pertahankan. Semangat menginspirasi, kita pertahankan. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu kita kurangi, yang kita tingkatkan, yaitu kualitas pelatihannya. Kita banyak pelatihan, terus bagaimana hasilnya dapat? Kualitas kita tingkatkan. Produk finalnya kita tingkatkan. Selama ini banyak pelatihan, kadang-kadang produknya nggak jelas ya. Apa keterampilan, apa produk atau jasa, ini harus jelas. Kemampuan menulis, komitmen membantu, membuat buku, motivasi diri, ini penting untuk berkarya, bermitra dari pemerintah, advokasi guru perlu kita tingkatkan. Kemudian apa yang kita kurangi, Pak Ibu? Yang pertama, kebiasaan one man show. Dalam IGI tidak boleh, ini organisasi profesor dan modern, tidak boleh ada kebiasaan one man show. Memberi kritikan pemerintah secara pedas. Pemerintah itu adalah mitra kita, bukan oposan kita, bukan versi kita. Maka ini kita harus bisa memberikan yang positif, memberikan inovasi apa yang bisa membantu pemerintah untuk menyelesaikan bangsa ini. Dan kita kurangi asal bicara tanpa data yang jelas ya, tidak langsung dipublikasikan. Mengumbar, melempar. Maaf Pak Aji, mic-nya ya. Ya, ini yang harus kita hapuskan terakhir ya. Yang perlu kita hapuskan yaitu penggunaan yaitu transparansi, harus transparansi. Yang tidak transparan harus kita hapuskan. Siapa yang tidak jelas manfaatnya ini harus kita tinggalkan. Manfaat organisasi tujuan lain juga kita tinggalkan. Kemudian membuat kegaduhan kita tinggalkan. Saya kira itu secara ringkas ya baru kita lakukan jelas untuk 5 tahun ke depan sehingga ini minimal nanti kita kembangkan lagi dan mohon doa restunya semoga IGI bisa lebih baik dari sebelum sudah baik, nanti kita perjuangan harus menjadi lebih baik lagi sesuai dengan tantangan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Aji. Baik, tadi sudah saya tangkap ini cukup banyak dari yang dicita-citakan, dari yang 100 hari sampai ada yang tepuk tangan 100 hari sampai 5 tahun ke depan. Tadi ada SIP ya, solutif, inovatif dan peduli. Saya mau tanya nih Pak Aji, boleh ya Pak Aji ya? Ya, silakan. Ngobrol kan harus timbal balik nih Pak Aji. Saya mau tanya, tadi kan Bapak bilang untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Apa sih menurut Bapak tantangan apa yang akan ada gitu ya, dan apa saja yang mungkin dari kinerjanya Bapak yang selama ini, tantangan IGI dari kira-kira dari tahun 2021 sampai 2026 nanti? Ya. Tantangan yang pertama adalah tentang tadi kualitas ya. Jadi kualitas kegiatan kita. Ini selama ini luar biasa. Hiruk pikuknya kegiatan kita semua pelosok di Indonesia ini sudah bagus ya.
Jadi ini semaraknya sudah bagus, cuma tantangan itu ada di kualitas. Kualitas ini harus kita tingkatkan. Maka di sini teman-teman yang sudah menjadi pelatih-pelatih ini suatu saat perlu dikumpulkan, perlu di TOT lagi bagaimana andragoginya, bagaimana menjadi produk yang betul-betul bisa dirasakan dan bagaimana mengukur dampaknya. Kalau kita pelatihan ini harus jelas inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian outputnya, outcome-nya sampai impact. Ya, ini harus kita pastikan. Maka perlu monitoring dan evaluasi untuk setiap kegiatan kita. Kalau kita bicara mutu, menjamin mutu, tapi tidak melakukan monitor yang jelas, mulai dari input, proses, output, outcome, kemudian impact, ini kita sulit untuk mengukurnya. Yang kedua adalah budaya. Jadi tantangan kita ini selama ini kita semangat di awal, dokter ya, semangat ketika ada dana, ada dana POP, semangat luar biasa. Tapi dananya habis kembali ke nol lagi, berarti tidak dikawal dengan budaya. Maka budaya ini hal yang serius ya. Maka dalam bangun sistem ini pertama perbaiki dulu sistemnya. Ya. Yang kedua adalah mengembangkan budaya. Jadi budaya ini penting. Yang ketiga adalah meraih prestasi. Prestasi ini bukan berarti juara, tapi perubahan yang lebih baik dari hari ke hari. Saya kira itu tantangan yang perlu kita perhatikan. Baik. Terima kasih Pak Haji. Jadi kualitas, budaya, dan prestasi. Jangan cuma anget-anget kuku di awal, tapi nanti udah langsung dingin gitu ya Pak Haji ya. Baik, terima kasih. Nanti akan ada sesi kedua lagi dengan Pak Haji. Kita kocok lagi Bu host. Miss Nana, silakan. Siapakah yang berikutnya? 1, 2, 3, go! Kalau muncul saya lagi gimana? Oh enggak. Oh iya. Escape, pulang lagi Pak. Weh, siapa ini? Wah ini di tengah-tengah. Ya. Kalimantan Selatan, Bapak Gusti Suryan. Bapak Gusti Suryan, silahkan. Kami ingin mengenal lebih dekat dengan Bapak. Apa yang menjadi program unggulan Bapak, visi dan misi Bapak. Silahkan Pak Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'. Moderator yang saya hormati, teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gusti Suryan. Saya dulu sebelumnya pernah menjadi sekretaris IGI Kalimantan Selatan, kemudian juga menjadi ketua IGI Kalimantan Selatan. 2016 diminta untuk mendampingi Pak Ketum kita menjadi bendahara umum, kemudian menjadi ketua harian 2. Selanjutnya hari ini kembali ke Kalimantan Selatan menjadi direktur direktur pelatihan dan peningkatan mutu guru. Visi saya ke depan untuk IGI yang lebih baik itu adalah membangun masa depan guru IGI yang berakhlak, kompeten, dan bermartabat. Jadi yang pertama, kata kuncinya berakhlak, kompeten, dan bermartabat itu adalah bagaimana guru berakhlak itu sendiri kan. Nah, kita melihat guru yang berakhlak itu dia trust, jujur, terpercaya, kemudian mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Yang kedua, berintegritas, beretika, kemudian menjadi tauladan yang lebih baik bagi peserta didik maupun masyarakat. Selanjutnya juga memiliki sikap yang simpati dan empati. Jadi sikap simpati empati ini bagian dari yang harus dikembangkan di Ikatan Guru Indonesia di guru kita. Karena walau bagaimanapun, kalau dia simpati, dia juga empati. Nah, apa yang saya sampaikan di berakhlak ini nanti akan diinterpretasikan ke kabinet kita, di kinerja kita di organisasi nanti, baik itu nanti di bidang-bidang yang ada di IGI itu sendiri. Misalkan bidang pendidikan dan pelatihan, saya berharap ini masuk di sini. Kebetulan juga kita untuk bidang pendidikan dan pelatihan sudah menyiapkan orang yang memang orang ahli di bidang sini. Jadi apa yang disampaikan Pak Marjoko sudah lengkap sekali sebenarnya, sudah lengkap sekali. Nah,
untuk pendidikan nanti ke depan, kita akan memang yang baik akan kita terus kembangkan, yang kurang mungkin kita evaluasi. Pada prinsipnya kita lebih mengefektifkan apa yang ada sekarang kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk kata kunci kedua, kompeten. Kompeten itu lebih pada peningkatan kemampuan kita, baik pedagogiknya, baik kepribadiannya, baik profesionalnya. Ini udah tatarannya sudah dilakukan sekali. IGI sangat euforia sekali dengan peningkatan kompetensi ini. Dan udah terbukti bagaimana IGI itu dengan slogannya dengan motonya sharing and growing together. Dan ini insya Allah kita akan tetap kembangkan, kita akan percayakan. Karena kabinet kita akan datang, seperti yang disampaikan Pak Marzuki juga, kita juga sama juga pada prinsipnya pada konteks kolektif kolegial dengan mengarah pada job description masing-masing tugas mereka untuk fokus. Artinya apa? Nanti kita minta kawan-kawan ahli di bidangnya, dia yang akan ke arah sana bekerja. Kemudian juga di sana juga akan kita siapkan PO-PO-nya. Jadi jujur saya pribadi mungkin terbuka. Jangan mungkin kabinet kita agak gemuk karena malah bagaimanapun di kabinet nanti kita akan tersaring sendiri nanti. Jadi tidak mungkin langsung kita bikin yang ramping, tidak. Memang gemuk. Nanti akan tersaring sendiri. Tapi insya Allah pada saat aturan mainnya jelas, saya yakin itu akan dengan berjalan. Kemudian juga bicara masalah kompetensi, saya tidak meragukan lagi di IGI, tidak meragukan. Karena di IGI itu punya talenta hebat, orang-orang hebat. Tinggal kita bagaimana kita memanage orang-orang hebat ini kan. Orang hebat ini kita kasih panggung. Manakala panggungnya tidak kekuatannya tidak diberikan, dia tidak punya kemanfaatan apa-apa. Pada saat semua kita manfaatkan, semua kita berdayakan, nah ini nanti akan terasa kemanfaatannya. Dan insya Allah di sanalah kita akan siapkan nanti. Memang nanti di VO itu kita akan diskusikan hal-hal yang terkait dengan visi kita. Diskusikan. Yang visi unggulan kita adalah, kita di kata kunci terakhir, bermartabat. Artinya apa? Kita memastikan pada saat membangun guru masa depan guru IGI yang bermartabat, itu kita pastikan guru kita harus sejahtera, guru kita harus terhormat dan dimuliakan, guru kita harus statusnya jelas. Memang ada beberapa yang mungkin memahami kok kenapa Pak Gusti lebih ke arah advokasi. Sebenarnya bukan, karena saya kalau bicara kompetensi tidak kurang di IGI, tidak kurang orang hebat-hebat di IGI. Sekarang langkah saya masuk terobos, yang itu akan saya jalankan. Dan kemudian terobosan saya yang baru ini adalah bermartabat itu dengan apa? Dengan memastikan guru itu punya status yang jelas. Artinya status yang jelas sesuai dengan undang-undang apa? ASN, PNS dan P3K. Kemudian untuk yang swasta kan jelas statusnya juga adalah dapat SK yayasan. Nah, ini yang mau kita terus gerakan. Karena apa yang kita lakukan di Kalimantan Selatan, kita udah melakukan di Kalimantan Selatan, kita udah mengadvokasi kawan-kawan kita guru honor kita dari 2007, 2010 kita udah lakukan. Dan alhamdulillah udah hampir semua di Kalimantan Selatan guru-guru kita dapat SK oleh pemerintah daerah, baik Pemkab, Pemko, bahkan Pemda. Ini apa efeknya? Awalnya memang kami dorong. Ada yang memang Pemda itu begitu mudah, Pemkab itu begitu mudah mengisahkan. Ada yang susah, ada yang 2 tahun, ada yang bolak-balik, ada yang berdarah-darah. Dan ini memang ada perlu strategi dan trik-trik tertentu untuk ke arah sana. Kenapa Pak Gusti mau mengembangkan ini? Oh, ini bukan sembarangan. Bicara masalah sejahtera, kita harus muliakan guru kita. Kita harus hormati guru kita. Dengan apa? Dengan legalitas dia. Nah, kita berbicara masalah kompetensi, kemampuan. Tapi kalau guru kita tidak sejahtera, itu nonsense sebenarnya kan. Nah, perjuangan kita di hasil yang mau kita bawa ke nasionalnya adalah pada saat kita meminta SK, kita tidak pernah meminta insentif. Karena apa? Karena ini sangat tabu sekali bagi pemerintah daerah. Kalau bicara gaji, minta jadi PNS itu sangat tabu sekali. Nah, dan kita tahu, kita sampaikan ke mereka,
pada saat kita meminta, tidak meminta itu, pada saat kita di-SK-kan, itu adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan insentif. Dan terbukti, asalnya 0, kemudian berubah. Dari 250, 600, 800, sejuta, kan ada kan? Ada perubahan. Ini yang kita kawal sebenarnya. Pada saat pemerintah pusat tidak mengakomodir dalam konteks apa, cuma akomodirnya adalah PNS dan P3K, daerah juga harus mengakomodir karena ini amanah undang-undang kan. Nah, inilah yang mau kita gerakkan secara nasional. Apa endingnya? Endingnya adalah 3,4 juta guru di Indonesia ini hampir separuh itu honor. Nah, kalau kita bisa ambil yang honor, kalau kita bisa ambil itu 1 juta anggota IG bisa. Contoh, kita di Banjarbaru ada 700 honor, 700 masuk semua. 700 masuk semua. Itu untuk IG. Jadi kalau kita kemarin kongres kedua kemarin mengamanahkan ada keinginan untuk 1 juta guru, mungkin saya juga akan menyampaikan seperti itu. Cuma realnya kita akan mengambil dari sisi ini nanti. Dari sisi ini. Apa yang saya lakukan untuk itu? Jelas. Pada saat pertama kali kita, kalau istilahnya Pak Marzuki 100 hari, kita akan kawal dengan kita akan MOU dengan Ombudsman. Karena kita tahu, ending akhirnya di Ombudsman. Pada saat persoalan bermasalah, kan ini pengalaman. Pada saat bolak-balik di wali kota, kemudian dikasih SK surat keterangan, ikut PPG guru-guru kita, ikut PPG untuk mendapatkan sertifikasi, ternyata ditolak oleh LPMP, akhirnya kita dibawa teman-teman ke Ombudsman. Dan Ombudsman memanggil wali kota, memanggil Dinas Pendidikan, memanggil BKD. Artinya terakhir menginstruksikan untuk diberi SK. Nah, ini sebenarnya yang menjadi unggulan kita untuk ke depan. Salah satu trik kita untuk merangkul guru-guru kita untuk gabung di IG. Nah, selanjutnya, habis waktunya ya? Ya, sudah Pak. Waktu habis. Sudah habis Pak, nanti lagi di sesi berikutnya. Oke, teruskan. Saya mau tanya dulu Pak, mohon maaf. Tadi Bapak sampaikan berakhlak, kompeten, dan bermartabat. Bapak menyebutkan tentang kabinet. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara IG nanti ketika Bapak sudah menjadi Ketua Umum IG, bagaimana cara menilai kinerja pengurus IG Pak? Silakan. Jangan lama-lama ya Pak. Sederhana, kita menilai. Menilai itu dari kinerja mereka. Dia bergerak nggak, bekerja nggak? Kemudian pekerjaan yang dilakukan apa hasilnya? Sederhana saja. Kerja dan hasil. Betul sekali. Kalau Pak Marzuki lengkap dia evaluasi segala. Iya. Tadi sudah lengkapi ya. Mungkin nanti salah satu kabinetnya adalah Pak Haji Marzuki. Baik, terima kasih Pak Agusti. Kita lanjut lagi ke masih ada 4 lagi soalnya nih. Berikutnya silakan Bu Nana. Makasih Pak Agusti. Sama-sama. Ya, berikutnya 1, 2, 3, tinggal 4. Merah, hijau, stop. Iya, Jawa Tengah Bapak Mampuono. Silahkan Pak Mampuono. 5 menit Pak. Dengan pertanyaan saya nanti ya. Mungkin 3 menit untuk silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Mampuono. Saya dulu sepaket dengan Mas Muhammad Ramburahim untuk dipilih menjadi pendamping beliau sebagai sekretaris jenderal ketika diselenggarakan kongres kedua di Makassar. Dan sebelumnya saya adalah ketua KGI Klub Guru Indonesia tahun 2007 sampai 2010, lalu masuk ke ketua IG Jawa Tengah 2010 sampai 2016. Nah, berbicara sebagai calon ketua umum, insya Allah saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang namanya visi mungkin agak mirip-mirip satu dengan yang lain, tapi saya menuliskan visi ini lebih kepada terwujudnya guru IG yang berbudi, cerdas dan sejahtera, serta berwawasan global dalam wadah organisasi profesi yang maju, besar, kuat, mandiri, berintegritas, dan terpercaya. Agak panjang dan bahasanya bahasa langit, tapi insya Allah saya breakdown dalam misi. Yang pertama
adalah memfasilitasi pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial dari para guru IGI dengan terus menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat yang berbasis nilai-nilai ketuhanan, keindonesiaan, dan membumikan ajaran Ki Hajar Dewantara dalam menjalankan tugas dan pengabdian sebagai guru yang sejati. Yang kedua, memfasilitasi peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru IGI dengan memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh IGI baik secara internal maupun eksternal sebagai kekuatan yang mendorong terwujudnya guru Indonesia yang memiliki kompetensi yang sejajar dengan negara-negara maju dengan tetap mengedepankan smart sharing and growing together. Jadi pengalaman saya berinteraksi dengan guru-guru dari berbagai negara maju dan kesempatan ketika saya mendapatkan medali emas dalam lomba guru inovatif tingkat internasional di Hanoi 2007 menginspirasi saya untuk bagaimana guru Indonesia harus bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan guru-guru negara lain, dan itu akan dibuktikan dengan literasi yang diperoleh para siswanya. Selain mereka mungkin ketika di kancah internasional juga tidak malu-maluin. Kemudian yang ketiga, mewujudkan profesi guru sebagai profesi yang bermartabat, yang artinya sejahtera dan dihargai dengan yang lain, dengan terus mengusahakan, ini mirip dengan Mas Gusti ya, dengan terus mengusahakan pendampingan atau advokasi kepada para anggota IGI yang membutuhkan di seluruh tanah air agar mereka mendapatkan pengakuan resmi dari berbagai stakeholder yang pada gilirannya dapat memberikan jaminan kehidupan yang layak kepada mereka dalam menjalankan profesinya. Yang keempat, meningkatkan wawasan global para anggota dengan meningkatkan peran IGI di tingkat dunia melalui berbagai kegiatan peningkatan kompetensi di dalam menjalankan profesi keguruan maupun berorganisasi, baik secara bilateral maupun multilateral melalui jalinan kerjasama internasional yang erat dengan berbagai entitas di luar negeri dan badan-badan terkait yang bergerak pada level internasional. Yang saya kantongi koneksitasnya saat ini adalah British Council, kemudian teman-teman yang ada di berbagai negara di ASEAN, kemudian tadi kebetulan terkoneksi juga dengan Beijing. Jadi siap mereka menerima pertukaran guru dari negara kita, bahkan pertukaran fungsionalis organisasi. Yang kelima, memberdayakan segala potensi yang dimiliki IGI sebagai organisasi untuk menguatkan peran para fungsionalis organisasi di tingkat pusat, wilayah maupun daerah dalam semangat kolektif kolegial demi terwujudnya tatanan baru dalam sistem berorganisasi yang maju, besar, mandiri, berintegritas, kuat, dan terpercaya. Nah, poin-poin penting, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin ingin saya sampaikan terkait dengan bila mana nanti kami berada di posisi pimpinan Ikatan Guru Indonesia pada periode 2021 sampai 2026. Yang pertama adalah memperbaiki sistem, ya tentu perbaikan sistem terhadap organisasi dimulai amandemen terhadap ADART-nya. Kita masih ADART kita mungkin masih banyak bolong-bolongnya dan ini harus disempurnakan. Kemudian kita buat setiap bidang itu memiliki prosedur operasional standar yang harus diikuti, ya. Dan intensifikasi penggunaan IT. Jadi sejarahnya dulu saya direkrut menjadi sekjen adalah karena di Jawa Tengah pada saat itu menjadi produsen guru-guru juara IT dari tingkat daerah sampai internasional, sehingga kemudian kami bawa orang-orang Jawa Tengah untuk turut bergabung di PP Ikatan Guru Indonesia. Yang kedua, membangun blueprint IGI sebagai organisasi profesi modern. Ya. IGI mau dibawa kemana? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang. Itu harus jelas gambarannya. Ya. Kemudian membangun job description yang jelas di semua bidang. Kemudian membuat program yang terencana, terstruktur, terukur,
dan bisa dilaksanakan serta harus ada monitoring dan evaluasi. Ya. Kemudian melakukan audit mutu terhadap program-program oleh badan khusus, kemudian membuat standar nasional organisasi profesi kita. Ya. Kemudian membangun kompetensi guru dan teacherpreneurship. Teacherpreneurship itu adalah kemampuan guru untuk spreading ideas, berkoneksitas dengan para stakeholder, mempengaruhi policy-policy, kemudian juga mendidik dan mengajar guru yang lain dan seterusnya. Bukan entrepreneurship itu ya, ansih, tapi teacherpreneurship ini beda. Dengan mengintensifkan kanal-kanal yang ada dan mendorong terbentuknya kanal-kanal yang baru. Berikutnya, mewujudkan 1 juta anggota IGI dan kepengurusan seluruh wilayah dan daerah di Indonesia dalam 5 tahun mendatang dan mengintensifkan kinerja mereka. Berikutnya melakukan pertukaran guru dan fungsionaris organisasi antar wilayah, antar daerah, dan antar negara. Kami sebenarnya pada tahun 2020 awal merencanakan untuk pertukaran guru IGI dengan Vietnam, kemudian Filipina dan Thailand. Kita sudah bentuk grupnya, sayang kemudian ada COVID. Setelah COVID reda insya Allah. Dan kita bisa intensifkan melalui kerja-kerja aktivitas peningkatan kompetensi melalui sementara virtual ya. Kemudian menumbuh suburkan badan otonom terkait spesifikasi kompetensi guru baik dalam skala MAPEL yaitu GMP, kita lengkapi GMP-nya, maupun himpunan yang lebih besar seperti Ikatan Guru PAUD, IGI PAUD, maupun Ikatan Guru Vokasi Indonesia dan mendampingi mereka agar mempertajam kompetensi anggota yang ada di dalamnya. Tadi kemudian saya lanjut kurang sedikit. Ya, oke, siap. Selanjutnya adalah kita harus branding minimal membuat 1 rekor muri setiap tahunnya. Nah, gitu ya. Karena membuat rekor muri sebenarnya bukan hal yang sulit bagi IGI. Kemudian mengusahakan 10.000 beasiswa untuk para guru baik di dalam maupun luar negeri. Bisa bekerjasama dengan berbagai entitas yang bergerak di sana. Kemudian menghasilkan juara-juara guru dari IGI sebanyak mungkin, ini tidak terhitung. Begitu. Terima kasih. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Mampuno, luar biasa. Ini udah masuk sesi 2-3 nih Pak, sebenarnya udah nasional internasional Bapak tadi bahasnya. Baik, kalau tadi saya tertarik dengan yang hampir di akhir bahwa akan menciptakan rekor muri setiap tahun. Di sini kan saya lihat dari profil Bapak juga pernah mendapatkan rekor muri dalam menemu baling ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana apa sih gitu ya potensi terbesar ini saat ini dan nanti yang tadi bisa masuk salah satunya di rekor muri ini. Silakan Pak. Banyak sekali ya potensinya ya, kanal-kanal kita. Tiga Pak. 3. Oke. Semua kanal kita kalau saya sebut satu persatu dan itu di branding ya, misalnya nih satu summit 1.000 orang guru berkumpul atau bisa luring dan daring. Kalau luring dan daring mungkin kita tingkatkan jadi 10.000 guru membuat komik pembelajaran bersama-sama ya. Kemudian misalnya membuat ini kemudian yang teman-teman Jawa Tengah ya, ini Pak Karim tokohnya, kemudian membuat video pembelajaran bersama-sama ya. Nah, kemudian juga mungkin membuat webinar dengan anggota sejumlah negara terbanyak karena koneksitas kita dengan guru-guru ini mungkin di ending akhir ya 5 tahun yang akan datang, koneksitas kita dengan guru-guru dan organisasi-organisasi guru di berbagai negara semakin kita eratkan. 3 saja. Oke, baik, terima kasih Pak Mampuno. Dengan komik yang serta banyak video, kemudian webinar dengan anggota-anggota dari negara-negara terbanyak. Nanti masih banyak lagi, kita tunggu Pak.
Nanti juga mungkin bisa dikeluarkan juga. Baik, berikutnya kita cocok lagi untuk yang keempat. Silakan Bu Nanang. 1, ya, 1, 2, 3. Merah, kuning, dan biru. Stop. Iya, oke, ternyata berwarna merah. Merah adalah oke. Kita punya pemenang Pak Danang dari DKI Jakarta. Silakan Pak Danang. Hidayatullah dari DKI Jakarta untuk memperkenalkan diri. Sekaligus apa sih yang kita kenal dari Pak Danang? Terima kasih Bu Sofia. Ya, siap. Adalah pergerakan dari keadaan saat ini menuju keadaan yang diinginkan. Organisasi tidak bisa menghindari perubahan. Semuanya mesti berinovasi, mencoba menggelar ide-ide baru tapi bukan meniru dan tidak boleh berhenti sebatas imajinasi. Pemimpin inovatif harus siap terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ya, Neng? Ada 82 peserta, mungkin di YouTube jumlahnya lebih banyak ya berkali. Saya dalam Hidayatullah, saya guru di ITUS Jakarta dan saat ini alhamdulillah sudah menginjakan kaki di BINUS sudah hampir 15 tahun. Sebelumnya saya berkarir juga sebagai guru di Sekolah Nasional Plus dan juga di Yayasan Bajikan dari tahun 2001. Jadi sudah hampir 20 tahun. Alhamdulillah masih diberi umur panjang dan masih muda ceria selalu. Amin insyaallah. Bapak Ibu teman-teman peserta ngobrol bareng, izinkan saya menyampaikan hasil dialog saya dengan teman-teman pengurus daerah dan wilayah dari seluruh Indonesia. Bukan saja keluh kesah, tapi juga mereka memberikan kami itu saran dan kritik yang produktif bagaimana ide ke depan bisa maju dan setara dengan organisasi profesi yang lainnya. Dan yang lebih terpenting adalah bagaimana kita semua bisa bersinergi dengan semua lapisan dan elemen. Barangkali saya ingin sedikit menyampaikan tentang visi kepemimpinan saya ke depan. Jadi berdasarkan dialog-dialog saya dengan teman-teman di pengurus daerah, pengurus wilayah se-Indonesia, kita melihat itu ada masalah terkait dengan sinergitas, kemudian ada masalah-masalah kesenjangan, ada masalah kesejahteraan, kemudian problem-problematika yang lainnya. Bagi saya pemimpin itu hadir bukan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada, pemimpin hadir untuk menggerakkan secara sosok yang sangat integratif. Lalu apa di 2021-2026 yaitu membangun IGI sebagai organisasi profesi guru berkelas dunia yang adaptif, inovatif, dan berprogres serta bersinergi dengan sinergitas itu penting. Turunannya adalah ke misi-misi kita. Pertama, apa yang kami sebut dengan selaras. Apa itu selaras? Sinergi, empowerment, leadership, adaptability, resilient, akomodatif, dan sustainability. Misi yang pertama, bagaimana ke depan IGI tidak boleh lagi dibenturkan dengan organisasi profesi guru yang lainnya. Organisasi profesi guru manapun. Yang kedua, IGI harus bersinergi baik di internal maupun eksternal. Di internal, pengurus daerah harus bersinergi dengan anggota, pengurus daerah harus bersinergi dengan pengurus wilayah harus bersinergi dengan pengurus pusat. Makanya, mengapa di
sinergi ini menjadi penting. Misi yang kedua adalah empowerment. Bagaimana ke depan memberdayakan anggota IGI yang berprestasi di setiap daerah dan untuk bisa maju menuju panggung internasional. Kita memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap talenta IGI yang berprestasi. Ini merupakan masukan dari teman-teman di daerah bahwa banyak sekali talenta IGI, guru-guru berprestasi, tapi kadang-kadang panggungnya tidak ada. Maka ke depan kita akan mendorong teman-teman dari daerah, teman-teman wilayah untuk maju ke panggung-panggung yang lebih terbuka dan lebih sifatnya bukan saja nasional tapi internasional. Kemudian misi kita adalah leadership. Selama ini IGI kekurangan pelatihan tentang manajemen organisasi. Maka di misi kita membangun kepemimpinan transformasional dengan mensinergikan potensi sumber daya manusia organisasi, menghasilkan leader yang unggul bukan saja di tingkat pusat, tapi kita mendorong teman-teman daerah dan wilayah menjadi leader, bukan saja bagi dirinya, tapi juga bagi orang banyak. Selanjutnya itu adaptability. Bagaimana kita, organisasi kita ke depan bisa beradaptasi dengan cepat dan selaras. Yaitu bagaimana yang pertama itu kita membangun apa yang program yang disebut dengan entrepreneurship. Karena di zaman sekarang, apalagi digitalisasi, itu entrepreneurship sudah global, dan kita di Ikatan Guru Indonesia akan membentuk yang disebut dengan entrepreneurship dan akan membangun akses kemitraan internasional. Kemudian R-nya resilience, bagaimana kita bisa mengelaborasi kanal pelatihan IGI untuk mendapatkan hak paten dan akomodatif, yaitu membangun inovasi yang efektif dan efisien serta berkeadilan. Yang terakhir adalah sustainability. Bagaimana kita bisa membangun departemen riset sebagai basis dari monitoring dan evaluasi Kemenep. Jadi kita memiliki pelatihan selama ini dengan katakanlah IGI sudah melatih jutaan guru, tapi kita tidak memiliki standarisasi. Apa yang mengapa kita bisa sebutkan bahwa IGI sudah berdampak positif terhadap kompetensi guru dan kualitas murid? Maka kita akan bangun, kita akan fokus di riset. Selanjutnya adalah program-program unggulan. Program-program unggulan yang akan kita bawa di Ikatan Guru Indonesia ke depan adalah program-program yang sudah kami jalankan di Ikatan Guru Indonesia. Yang pertama, Indonesia Jakarta. Yang pertama adalah School to School Training Program. Apa itu School to School Training Program? Adalah sebuah program, sebuah gerakan relawan dari guru oleh guru untuk guru. Jadi konsep kami adalah kita mendatangi guru. Jadi guru bukan mendatangi pelatihan, tapi kami datang menyediakan pelatihan bagi sekolah-sekolah dan bagi. Kemudian yang kedua adalah virtual reality. Ini kami sudah jalan di 24 provinsi dan kami sudah mencoba mengukur dengan riset berapa banyak guru yang meningkat kompetensinya, berapa murid yang meningkat kualitasnya, dan ini kita lakukan berkala. Ini sudah berjalan dari Agustus, nanti akan berakhir di Desember dan akan kita lakukan terus dengan konsep sharing and growing together. Kemudian program selanjutnya sudah berjalan dan kita sudah bangun dari tahun kemarin adalah sinergi. Sinergi adalah bagaimana pertukaran pengetahuan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Jadi kita sudah mulai di tahun kemarin kami bersinergi, kami datang ke IGI Yogyakarta, kami datang ke IGI Jawa Timur, kami datang ke IGI Bali, kami datang ke IGI Sumatera Utara, kami datang ke IGI Jawa Barat untuk memperkenalkan apa itu School to School Training Program. Dan kita memiliki namanya Gerakan Teknologi Ramah Anak. Nah, tahun ini, alhamdulillah, dari teman-teman pengurus wilayah di seluruh Indonesia, kita sudah mulai menggagas sinergi lagi dengan Sumatera Barat, dengan Sumatera Utara, kemudian dengan Lampung, dengan Riau, dengan Sulawesi Barat, dan dengan Bali, dengan Jawa Barat, dan teman-teman pengurus wilayah yang lainnya. Hari ini saya baru bertemu dengan Ketua IGI Sulawesi Selatan, Pak Wahidara, dan beliau juga menyampaikan siap bersinergi dengan IGI DKI Jakarta terkhusus dengan terkait dengan materi tentang perlindungan guru. Kemudian mengapa school to school training ini menjadi penting? Karena kita berpikir bahwa pencapaian pembangunan pendidikan berkualitas itu berasal dari
mutu pendidikan yang berkualitas. Ketika kita sudah memiliki mutu pendidikan yang berkualitas, kita akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau di pendidikan itu ya guru yang berkualitas. Jadi ketika mutu pendidikan kita berkualitas, sumber daya manusia kita berkualitas, guru yang berkualitas akan mencetak murid yang berkualitas. Sehingga tujuan atau goalnya ke depan, kita akan sama-sama mencapai pembangunan pendidikan yang berkualitas. Samsia barangkali itu sedikit paparan tentang apa yang akan kita lakukan ke depan, juga visi, misi, dan program-program ke depan. Terima kasih, Samsia. Terima kasih, Pak. Mutu guru SDM yang berkualitas akan mencetak pendidikan yang berkualitas. Pertanyaan saya, Pak, sedikit dari tadi yang tadi Bapak sampaikan sudah melanglang buana luar biasa dengan SDM, sinergi, kemudian ada lagi yang gerakan ramah anak dan lain sebagainya. Apa sih yang paling Bapak sukai ketika Bapak berkontribusi di organisasi dalam hal ini? Organisasi profit yang dibangun oleh guru dan untuk guru. Nah, ada hal-hal yang kita tidak dapatkan di luar yang kita dapatkan di Ikatan Guru Indonesia. Apa itu? Adalah kalau dihubungkan dengan Kongres ini, simpelnya ketika pemimpin maju karena rupiah, dia akan memutuskan keputusan-keputusan berdasarkan rupiah. Ketika pemimpin ke depan berpikir tentang pengetahuan, kompetensi, keadilan, maka pemimpin akan mengambil Sepertinya sinyal Pak Danang. Ya, sepertinya jaringannya ya. Oke. Terhenti Pak Danang. Saling berbagi. Ya. Ya, lanjut Pak. Iya, Bu. Ya, oke. Ya, sudah ya Pak ya. Jadi, betul. Jadi intinya itu adalah proof spirit. Spirit kalau dalam kita itu, kita memiliki tagline 3, bergerak, menggerakkan, perubahan. Mengapa kita harus bergerak? Karena ada sesuatu di depan. Mengapa kita harus menggerakkan? Karena dengan menggerakkan kita akan menambah manfaatan buat orang lain. Dan kenapa perubahan? Karena dengan perubahan kita akan menurunkan inovasi yang lebih luas, inovasi-inovasi yang lebih bermanfaat. Maka yang diperlukan untuk di ke depan itu bagaimana di ke depan siapapun pemimpinnya memiliki pemimpin bukan saja menginspirasi, bukan saja menjadi role model, tapi pemimpin yang bisa bersinergi dengan semua pengurus wilayah, pengurus daerah, dan seluruh anggota IGI. Pemimpin tentu saja tidak bisa semuanya diterima di seluruh daerah, tapi setidaknya pemimpin yang menangkap aspirasi anggota di bawah. Kira-kira. Baik, terima kasih Pak Danang. Jadi kita bukan karena uang, tapi karena hati. Siap, berikutnya kami ingatkan dulu kepada para peserta untuk mengisi presensi bagi yang belum dan juga menyampaikannya. Kemudian juga kami nanti jadikan sesi pertanyaan kepada 6 calon ketua umum IGI. Mohon untuk raise hand atau angkat tangannya ketika akan bertanya. Walaupun di kolom chat sudah ada beberapa yang bertanya. Baik, kita lanjutkan 2 lagi. Ini saya sepertinya sudah masuk langsung ke sesi 1-2 ya, karena memang sudah kenal. Jadi Bapak silakan memperkenalkan dan juga visi misinya. Nanti baru ke depannya seperti apa. Silakan Bu Nana. Kita cek lagi. Tinggal 2, oke. Pak Jasmine dan Pak Khairuddin. 1, 2, 3. Iya, stop. Iya, merah. Kita ketemu dengan Pak Jasmine dari Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Jasmine, kita punya pemenangnya. Ya Pak Jasmine, silakan memperkenalkan diri. Kontribusinya sudah berapa lama di IGI dan apa visi misi Bapak. Silakan Pak Jasmine. Baik, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Alhamdulillah, syukurillah. Sore yang cukup cerah ini di daerah kami, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bersua dengan Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali hari ini saya punya kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada seluruh kawan-kawan dari seluruh pelosok Nusantara. Bapak Ibu sekalian, berbicara pada bagian akhir sebenarnya ada enaknya, ada tidak enaknya, gitu. Karena apapun yang akan kita sampaikan, kalau dia ada kemiripan dengan pembicara yang lebih awal, itu kesannya seperti kita mencontek, tapi insya Allah tidak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya masih baru di IGI, ya. Di IGI saya baru sejak 2010, Bapak Ibu sekalian. Jadi baru menjelang 10 tahun ini, saya belajar berinteraksi dengan teman-teman IGI. Tadi yang sudah dijabarkan oleh Bapak Ibu, oleh Bapak calon ketua umum yang lainnya, rasanya sudah hampir semua apa yang akan saya sampaikan itu sudah tersampaikan begitu. Tetapi saya ingin menyampaikan visi saya mungkin dari sisi redaksi, pemilihan kata, mungkin tidak jauh berbeda juga, ya. Visi saya itu yaitu mewujudkan guru IGI yang profesional, sinergi, aspiratif dan berintegritas. Kita harus akui bahwa IGI sampai sejauh ini harus kita akui pertumbuhannya luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas inisiatif-inisiatif baik dan luar biasa dari pengurus pusat. Sampai dengan detik ini kita harus mengapresiasi apa yang sudah dicapai, meski juga ada beberapa hal yang memang kita tidak boleh menutup mata bahwa itu akan menjadi bahan refleksi buat kita, akan menjadi masukan yang sangat berarti buat kita untuk ke depan, untuk bersama-sama memperbaiki dan membenahi IGI serta meningkatkan performance-nya di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, terkait visi misi saya mungkin akan lebih real berbicara pada aspek eksternal dan internal organisasi kita. Kita harus akui sekali lagi bahwa kalau ada iklim diskusi, iklim berdebat yang dinamis, mudah-mudahan itu semua masih kita bangun dalam kerangka untuk menyehatkan untuk organisasi kita, untuk memberikan kontribusi positif. Yang pertama, soal tata kelola organisasi kita. Ya, ke depan kita ingin bahwa organisasi kita itu semua elemen yang ada, organisasi atau personel atau bagian-bagian organisasi yang akan kita bentuk, itu dipastikan tidak hanya sekedar kita akomodatif, bahwa kita ingin mengakomodir sebanyak mungkin personil, sebanyak mungkin orang, tetapi harus diiringi dengan ada pendistribusian tugas dan tupoksi yang jelas. Sehingga siapapun yang berada di dalam struktur organisasi tidak hanya tupoksi atau apa yang akan dilakukan semua sudah diketahui dengan pasti. Kemudian masih berbicara soal tata kelola organisasi, ke depan juga kita harus menguatkan organisasi kita dengan membuat peraturan-peraturan organisasi yang lebih detail, yang lebih bisa terukur, sehingga tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi ketika ada inisiatif A, inisiatif B yang kemudian dilakukan oleh pengurus pusat, seperti itu. Kemudian hal lain juga dari tata kelola organisasi adalah bagaimana kita kemudian ke depan ini menata mekanisme koordinasi kita antara pusat, wilayah dan daerah, serta dengan keberadaan organisasi otonom atau organisasi sayap yang jujur saja kita sangat banyak organisasi sayap kita, dan itu kita harus optimalkan, sehingga perlu adanya penataan bagaimana mekanisme koordinasi yang benar, sehingga ketika berada di daerah, di wilayah itu semua arahnya sudah bisa tertata dengan baik. Kemudian hal lainnya soal tata kelola organisasi adalah penata usahaan keuangan. Ini harus menjadi perhatian kita. Saya kira siapapun ketua umumnya ke depan itu harus mendapat atensi yang cukup besar untuk persoalan penataan keuangan yang transparan dan akuntabel. Saya kira itu juga menjadi fokus kita. Kemudian hal lainnya adalah
tadi sudah disampaikan oleh Cak Ketum yang lainnya bahwa ke depan kita ingin struktur yang ada di kepengurusan nanti benar-benar kolektif kolegial. Jadi kalau saya bilang bahwa organisasi, kalau yang saya pahami dengan pengalaman organisasi yang minim ini, organisasi kalau mau buat tidak hanya bertumpu pada satu orang, pada satu semua harus terdistribusi secara merata. Jadi setiap unsur personel yang ada dalam organisasi dipastikan itu punya kontribusi yang kurang lebih sama besar terhadap pertumbuhan organisasi, termasuk dalam persoalan pengambilan keputusan yang kemudian dibawa keluar yang mengatasnamakan organisasi. Kemudian hal lain juga yang kita harus benahi, Bapak Ibu teman-teman semua, IGI ini ke depan kita tidak memposisikan seperti tanda kutip ya, kita ingin tidak seperti oposan pemerintah. Hampir apa-apa yang dikeluarkan pemerintah seolah-olah kita selalu mencari ruang untuk berseberangan. Itu yang harus tetap kita jaga, IGI jangan menyeberang ke sana gitu ya. Kemudian di IGI juga ke depan kita ingin ada satu mekanisme yang kita bisa sepakati bagaimana IGI menjadi sebuah organisasi yang membentuk, yang mencetak pribadi-pribadi yang mempunyai leadership yang tinggi itu. Kemudian dari aspek program kerja, sekarang ini harus kita akui program kerja IGI sudah powerful gitu. Terkait itu bahwa program kerja kalau kemudian kami kemudian di kepengurusan mendatang punya akses yang cukup untuk bisa memberikan masukan adalah ke depan yang kita lakukan adalah pemetaan tentang lembaga-lembaga donor, karena kan kita tahu IGI ini kan kita tidak punya uang ya, satu-satunya uang yang kita harapkan adalah dari dana pendaftaran anggota. Kalau uang iuran kita bersepakat sampai saat ini uang iuran tidak ada. Dana-dana itu harus memang kita petakan, terus kemudian yang punya probabilitas tinggi untuk menjadi lembaga donor bagi kita itu kita harus secara masif untuk bisa mendekati, karena itu sumber energi kita untuk berkegiatan. Saya kira kita tidak bisa terus-terus untuk mengandalkan sumber daya dan pendanaan secara mandiri dari teman-teman anggota seperti itu. Ini kita banyak sekali seperti yang sekarang yang luar biasa sudah dilakukan oleh PP itu seperti Samsung. Saya kira banyak sekali yang bisa kemudian kita garap pada pengurusan yang akan datang. Kemudian hal juga yang akan kita lakukan dalam program kerja ke depan adalah kita membuat jejaring itu dan kemitraan dengan lembaga-lembaga atau organisasi yang ada di luar negeri. Organisasi apa yang saya maksud? Dia juga bisa dalam konteks lembaga donor, bisa juga dalam konteks lembaga organisasi guru. Karena saya juga kurang tahu sejauh ini organisasi yang saudara tua itu apakah sudah masuk dalam Education International atau tidak. Tapi IGI kita pastikan ke depan, insya Allah kita akan dorong supaya IGI menjadi bagian daripada Education International. Itu adalah semacam organisasi guru yang berhimpunnya itu ada sampai sekarang itu ada sekitar 170-an negara yang di dalamnya. Kebetulan kita punya akses ke sana, yang menjadi presidennya itu kebetulan juga Australia, ketua daripada organisasi guru di Australia. Kita punya akses ke sana, ini kita akan dorong ke sana. Kemudian juga di tingkat ASEAN, kita juga sudah merencanakan, IGI Sultra sudah memulai itu walaupun juga belum optimal, Bapak Ibu. Tapi untuk ke depan saya kira dengan kolaborasi bersama kita bisa dorong ini menjadi bisa lebih nyata kegiatan-kegiatan kita. Kemudian hal lain dalam program kerja kami, gitu, kita ingin mendorong IGI ini seperti kita ketahui bahwa persoalan guru ini biasanya dia hanya main di 3 atau 4 hal. Yang pertama soal distribusi, yang kemudian soal kesejahteraan, kompetensi, dan kemudian soal perlindungan guru. Rasanya selama ini IGI selalu berjuang sendiri, gitu, berjuang sendiri. Ke depan kita akan jalin komunikasi yang benar-benar intens dengan organisasi lain, organisasi guru lain yang ada di Indonesia, untuk kemudian semacam kita bentuk satu forum atau ya mungkin konsorsium lah,
untuk kemudian kalau ada isu yang berkaitan dengan 4 itu kita bisa akan dorong bersama-sama lewat dialog-dialog yang akan kita intenskan, dan saya kira akan lebih powerful untuk itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan keberadaan organisasi sayap atau organ otonom IGI seperti IGMP dan kanal-kanal pelatihan, kemudian sekarang sudah Ikatan Guru Vokasi, ini kita akan optimalkan karena harus kita akui dari sekian puluh organisasi-organisasi sayap yang ada yang sudah IGI bentuk itu baru beberapa yang benar-benar aktif. Saya kira tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh calon ketum lain. Saya kira kita bersepakat dalam hal itu bahwa semuanya perannya harus kita optimalkan. Kemudian soal yang kecil tapi sering kita abaikan, ini juga sering memicu kita komunikasinya kadang-kadang juga salah paham. Bagaimana ke depan itu di program kami dalam waktu sesingkat-singkatnya kita akan juga mengatur segera soal tata naskah organisasi. Itu harus sangat perlu juga kita benahi. Kemudian persoalan kesejahteraan guru, ini yang sering luput dari kita. IGI juga saya bilang cukup milih menyuarakan itu. Bicara soal kepentingan pendidikan tidak hanya ada guru di dalamnya. Pernahkah kita berpikir bagaimana kita mendorong teman-teman tenaga kependidikan yang lain? Itu juga PR buat kita. Ke depan kita akan mencari lewat diskusi yang intens, kita akan juga memperjuangkan itu. Termasuk di dalamnya soal operator sekolah. Ini jarang sekali kita mengambil bagian untuk mendorong seperti nasib operator sekolah. Begitu harus diakui perannya sangat penting, sentral sekali di sekolah yang terkait dengan data. Tetapi nasibnya ya, saya kira di mana-mana hampir sama kita mengalami problem soal kesejahteraan teman-teman operator sekolah. Kemudian bicara soal guru honor, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Gusti sudah memulai bahwa saya juga mengikuti cerita dan kisah Pak Gusti memperjuangkan teman-teman guru honor, luar biasa. Saya acung jempol ya untuk itu. Kami di kabupaten itu melakukan, walaupun tidak sedramatis yang dilakukan oleh Pak Gusti, bahwa Pak Gusti harus berurusan dengan polisi. Alhamdulillah kami melalui dialog-dialog yang intens terus kita lakukan dengan pengambil kebijakan, baik di tingkat DPRD maupun kabupaten. Alhamdulillah di kabupaten kami sudah kita dorong, dan teman-teman yang tadi guru non PNS sudah diangkat menjadi guru honor daerah dengan honor yang 1 juta per bulan. Itu alhamdulillah. Perjuangan-perjuangan seperti ini akan kita terus dorong walaupun kita bergerak dalam kesenyapan seperti itu. Kemudian program kami yang lain bahwa kita ingin meneruskan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, bahwa IGI itu juga punya jurnal. Ya, jadi saya bicara lebih real ya. Jadi saya tidak membaca. Kalau membaca penjabaran visi misi nanti akan ada wujud aksi nyatanya, pertanyaannya seperti itu. Jadi saya langsung real saja gitu. Kemudian kalau di IGI DKI Jakarta ada school to school program. Kami di Sulawesi Tenggara jauh sebelum ada school to school program kami sudah memulai itu, ya. Yaitu kami bukan school to school tapi island to island program. Kami di Sulawesi Tenggara ada beberapa kabupaten yang punya pulau-pulau kecil, dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman IGI Wakatobi. Bayangkan Bapak Ibu, untuk dari satu pulau ke satu pulau itu bahkan harus sampai sedikit lagi, sampai harus muntah kuning seperti itu. Jadi saya kira itu luar biasa. Saya kira itu saya sudah dipotong oleh moderator. Silakan. Nanti kita bisa eksplor yang lain. Iya, karena waktu ya Pak ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jasmine. Nanti kita lanjutkan untuk pertanyaan Bapak di berikutnya. Kita lanjutkan yang terakhir adalah Pak Khairuddin dari Aceh. Tanpa harus mengocok ya rekan-rekan semuanya. Untuk kolom chat sudah ada yang ingin bertanya, nanti kalau ada waktu silakan rasain. Silakan Pak Khairuddin dari Aceh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya menunggu dikocok lagi, ternyata tidak. Dan terima kasih sudah mengajak saya di DKI Jakarta, dan kemudian yang saya hormati teman-teman Caketum yang retorikanya luar biasa, visi misinya menginspirasi saya juga. Dan mungkin saya sepertinya curiga pada alat kocok, karena sepertinya alat kocok itu
bisa mendeteksi bahwa saya paling muda di antara teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu, meskipun demikian, iya seperti itu, meskipun di foto file saya paling awal gitu. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Nama saya Khairudin, saya guru di daerah 3T, Aceh Timur. Aceh Timur itu bagian dari 3T di Aceh. Saya guru matematika. Alhamdulillah saya pernah awal mendirikan IGI di Aceh Timur itu tahun 2003. Saya itu menjadi sekretaris IGI Aceh Timur. Kita mengundang Pak Satria Dharma juga. Kemudian beberapa pelatih-pelatih, meskipun kita di daerah 3T, kita turut mengajak ke sana, termasuk Pak Holik, Pak Karim, dan sebagainya. Bu Amelia. Saya, Bapak dan Ibu, terakhir ketika saya tidak lagi di Ketua IGI Aceh Timur, itu teman-teman juga mengundang trainer-trainer nasional. Saya tahun kemudian menjabat sebagai Ketua IGI Aceh Timur. Itu 2014. 2013 kami dirikan IGI, 2014 saya menjadi Ketua IGI Aceh Timur. Kemudian tahun 2016 saya menjadi Ketua IGI Aceh Timur. Nah, 2016 kepada Ibu saya menjadi Ketua IGI Aceh Timur itu hanya 8 bulan saya menjadi Ketua IGI Aceh Timur. Dan alhamdulillah dalam perjuangan kami bersama-sama, tentu saja secara kolaboratif ya, kita punya rekor pada saat itu menjadi anggota IGI terbanyak di Indonesia. Daerah kita daerah kecil, potensi burunya cuma 5.000 potensi burunya. Kalau misalnya hari ini teman-teman di Jawa itu berkembang, dan saya sudah memprediksi itu, kalau teman-teman di Jawa bisa full, kita akan kalah. Jadi pada saat itu alhamdulillah kita bisa nomor 1 di Indonesia. Daerah kita daerah 3T, yang kita lakukan adalah berkolaborasi dengan program-program yang pada saat itu tidak gratis. Justru kita mendorong teman memiliki self belonging, memiliki kepercayaan kepada IGI. Ayo bayar, tapi mereka percaya kepada IGI bahwa ini adalah kontribusi untuk organisasi. Dan itu menjadi sangat indah, karena pada saat itu kita juga punya program IGI Visit School. IGI Visit School adalah mendatangi sekolah-sekolah. Jadi kita tidak membuat pelatihan, tapi justru kita mendatangi sekolah-sekolah yang mengajukan diri untuk di asisten. Kita mendatangi guru-guru, mendatangi sekolah-sekolah, dan kemudian memberikan pelatihan gratis. Uangnya dari mana? Sebenarnya kita juga support teman-teman untuk turun ke sekolah-sekolah itu dari uang siswa. Jadi uang siswa itu kita putar kembali untuk teman-teman bergerak. Dan itu sangat bermanfaat, uang siswa kita berdayakan. Karena itu 8 bulan saya menjadi Ketua IGI Aceh Timur. Kemudian saya diajak oleh Kanda Muhammad Ramli Rahim untuk mengurus organisasi sayap, yaitu IGMP Matematika. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, IGMP Matematika juga sudah menjadi bagian dari organisasi guru, organisasi profesi, organisasi guru yang diajak ke Kemendikbud. Bocorannya Bapak dan Ibu sekalian bahwa di Kemendikbud saat ini itu sedang ada draft untuk digodok bersama, yang kemungkinan besar itu akan ada pemisahan antara undang-undang guru dan undang-undang dosen. Nah, syukurnya IGI diwakili oleh teman-teman TP dan IGMP Matematika, salah satunya juga IGI PAUD, juga IGI TK, itu menjadi bagian memikirkan bagaimana keberlangsungan ke depan dari undang-undang guru tersebut. Nah, ini sedang digodok di Kemendikbud. Itu membuktikan bahwa kita bisa bersinergi dengan pemerintah. Kita tidak setiap saat berhadapan dengan pemerintah. Nah, jadi itu gambaran profil saya sedikit Bapak dan Ibu. Saya juga koordinator Saraskehan dalam jaringan IGI yang setiap Rabu malam kita mengadakan kegiatan, dan kegiatan kita juga sudah melahirkan anak-anak termasuk di Sulta Cerdas, termasuk di Lontara dan sebagainya, yang webinar itu semakin mewabah sekarang. Dan alhamdulillah karena itu secara internasional juga kita juga pernah mengundang pembicara internasional di Sadar, Saraskehan dalam jaringan, dan secara internasional juga saya dilirik oleh pada saat itu karena yang jadi direktur CMU-nya Pak Gatot, CMU Southeast Asia Minister of Organization, saya diundang ke Bangkok untuk sama-sama merumuskan pola pelatihan guru-guru Indonesia secara virtual.
dan kemudian kita sebut dengan Virtual Koordinator Training Indonesia. Virtual Koordinator Training Indonesia menjadi sebuah tren revolusi industri 4.0 yang kemudian guru-guru semua siap. Maka ketika pandemi ini sebenarnya guru-guru sudah sangat siap untuk menghadapi bagaimana mengelola pembelajaran secara digital. Nah, jadi alhamdulillah pada saat itu Pak Gatot juga mengundang para IGIS. Dan saya yakin beliau punya spirit karena beliau juga salah satu pendiri dari IGI. Saya juga menggerakkan IGI melalui kanal pelatihan Sagu Delta, dan tadi ketika Pak Mampu berbicara bagaimana memecahkan rekor menemu baling, itu sebenarnya juga punya peran sadar di situ karena kita yang mengumpulkan orang secara daring. Nah sebenarnya hal-hal seperti itu mudah dilakukan, saya setuju dengan Pak Mampu, mudah dilakukan. Dan sepanjang kita bisa berkolaborasi bersama, dan sepanjang kita bisa mengakui bersama. Bapak dan Ibu sekalian, nah, saya belum ke visi di sini. Oh belum. Ya, ini aja Pak. Baik. Karena waktu kita baik, terima kasih. Aduh, nggak enak jadi terakhir gitu ya. Betul. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Visi saya sebenarnya, saya tidak ingin panjang di visi karena memang belajar dari perusahaan-perusahaan besar, mereka tidak pernah panjang menuliskan visi. Jadi visi saya Bapak dan Ibu hanya menjadikan IGI sebagai organisasi guru profesional, modern dan literat. Kenapa profesional? Ini sekaligus ke misinya. Bapak dan Ibu sekalian perlu diketahui bahwa kita diamanahkan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Tetapi masalahnya adalah di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tidak diejawantahkan dengan baik. Kata-kata profesi itu merujuk kepada 3 hal yang harus terpenuhi. Yang pertama Bapak dan Ibu kesejahteraan, yang kedua kompetensi, yang ketiga pelindungan. Jadi ada 3 hal yang harus terpenuhi. Nah, di kesejahteraan ini kita melihat Bapak dan Ibu masih banyak larut-marut dalam dunia pendidikan kita, terutama oleh guru. Dan yang menjadi fokus sebenarnya ketika kita bicara pada kesejahteraan adalah bukan hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga teman-teman guru honorer itu harus diangkat semua. Saya pernah menjadi ketua guru honorer yang alhamdulillah dari gaji 750.000 menjadi 1 juta. Itu awal-awal saya honor itu sudah sebesar itu gajinya di Aceh. Jadi itu kita usahakan, dan pembayaran gaji guru honor setiap bulan dilaksanakan. Itu kita usahakan ketika itu saya menjadi guru honor di Aceh Utara. Nah, jadi kita bisa membuat gebrakan-gebrakan seperti itu dengan membawa regulasi-regulasi. Salah satunya itu Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau melihat undang-undang ini sebenarnya kita dalam tanda petik terkhianati oleh tunjangan profesi, dan itu selalu menjadi bagian dari politis. Setiap orang yang akan menjadi calon presiden kemudian itu selalu menjadi hal yang enak dibawa gitu ya. Setiap calon bupati kemudian mengatakan bahwa akan ada pendidikan gratis, tapi kemudian tunjangannya tidak dipikirkan. Nah, pendidikannya boleh gratis tetapi guru honornya tidak dihiraukan. Nah, ini akan menjadi advokasi bagi kita semua ke depan bahwa guru-guru itu harus punya organisasi profesi yang menjadi wadah mereka mengadu dan kemudian mengusahakan sesuatu. Kita setuju bahwa kita harus berkolaborasi, berharmonisasi, tetapi kita harus objektif terhadap kondisi. Dan itu jangan kita lupakan. Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada profesi sebenarnya tidak ada lagi honorer. Ketika kita menjadi organisasi profesi ketika kita menjadi profesi, guru sebagai profesi, itu tidak ada guru honorer. Dokter tidak ada dokter honorer, karena memang itu sudah profesional. Kemudian advokat tidak ada advokat honorer, karena itu sudah profesional. Karena itu guru kalau diakui sebagai profesional, maka tidak ada guru honorer. Maka guru harus diangkat semua yang honorer. Persoalan kemudian kita berdebat tentang kompetensi guru honorer yang bisa saja kalah oleh kompetitor yang masuk lewat tes, itu sebenarnya persoalan belakangan. Karena guru-guru setelah diajar, mereka akan kita berikan tindakan-tindakan untuk peningkatan kualitas. Nah, peningkatan kompetensi itu bagian dari amanah undang-undang. Dan sebenarnya Bapak dan Ibu, dalam amanah undang-undang setiap guru harus memperoleh pendidikan. Setiap guru harus memperoleh pelatihan. Pertanyaannya, apakah setiap guru memperoleh pelatihan lalu setiap tahun? Tidak. Maka sebenarnya IGI hadir dalam hal ini. IGI hadir. Kita harus bersyukur bahwa IGI bisa nyampe ke pelosok-pelosok. Pak Khairuddin, mohon maaf, kami harus potong. Baik. Sedikit lagi satu. Karena mohon maaf Pak, waktunya sudah habis ya. Baik. Silakan. Mohon maaf ya. Karena ngobrol bareng ini sebenarnya waktunya butuh yang lama. Cuman kita
kasih kesempatan juga tadi yang memang akhir juga enak, tapi ada yang lama, ada yang sebentar. Baik, terima kasih Pak Khairuddin dari Aceh. Terima kasih Bapak-bapak dari calon ketua umum calon ketua umum IGI 2021-2026. Untuk yang pertama sudah kita lewati, kita sudah lihat, kita sudah dengarkan bersama. Luar biasa semuanya, bagus-bagus semuanya, oke. Kalau bisa memilih semuanya 6-6-nya ya bisa menjadi ketua umum, tapi harus satu saja. Baik, karena tadi Pak Khairuddin berada di bungsu, sekarang tanpa lagi dikocok. Kalau ada waktu nanti kita kasih kesempatan untuk yang bertanya. Kita sekarang kita urutkan dari yang bontot sampai yang paling tua. Jadi bukan usia ya Pak, dari urutan yang tadi, dari yang bungsu sampai yang sulung. Kita mulai dari yang terakhir Pak Khairuddin Aceh. Kami berikan kesempatan lagi untuk bertanya, tapi dari saya menjawab dalam hal ini berbicara, tapi pertanyaan dari kami. Mohon izin Pak Khairuddin, sejauh apa keterlibatan IGI dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, khususnya dalam memperbaiki rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dengan biayanya pendidikan yang mahal. Silakan Pak Khairuddin. Baik. Tagline IGI selama ini sharing and growing together itu perlu dipertahankan kepada IGI. Jadi bahwa kita bisa tumbuh bersama itu karena kita bisa bersama, karena kita bisa menjalin hubungan yang harmonis. IGI dalam hal ini Bapak dan Ibu, kita tahu dan sebenarnya kita juga sudah rasakan bagaimana kita sudah bisa dilirik oleh Kementerian Pendidikan itu karena kita punya karena kita punya kontribusi yang besar di dalam dunia pendidikan, terutama untuk peningkatan kualitas guru, terutama untuk peningkatan kualitas guru. Dan ini kita harus akui pada kepengurusan yang saat ini dan yang saat lalu memberikan ciri kepada IGI bahwa IGI adalah organisasi peningkatan kompetensi guru. Nah, tapi kemudian kalau kita bicara sarana dan prasarana pendidikan itu memang menjadi sorotan kita, tetapi mungkin sampai saat ini kita belum punya ciri untuk mengkritisi hal itu, dan itu menjadi catatan bagus bagi kita semua ya, bagi siapapun yang akan memimpin IGI ini ke depan. Itu juga menjadi problematika kita, terutama bagi daerah-daerah yang seperti kami, seperti daerah-daerah timur Indonesia, daerah-daerah tengah Indonesia yang menjadi kendala. Tapi kita akui bahwa pemerintah saat ini punya fokus pembangunan pada bagian-bagian di luar Jawa, dan itu kita apresiasi dan itu harus kita kawal. Tetapi IGI sebagai yang memiliki ciri organisasi peningkatan kompetensi guru itu harus dipertahankan. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khairuddin. Selanjutnya Pak Jasmine. Cek Pak Jasmine, saya ingin Bapak kan kalau saya baca ini teknologinya nih, bagaimana dengan pembelajaran teknologi menggunakan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, tetapi orang tua tuh masih sulit, khususnya yang di daerah-daerah. Bagaimana cara pandang Bapak dalam hal ini untuk menyikapi hal tersebut? Langkah apa yang bisa dilakukan khususnya dari IGI? Silakan Pak Jasmine. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan keduanya. Memang di masa pandemi ini kita dihadapkan dengan problem baru, ya, di mana keterbatasan kita bukan hanya, jadi keterbatasan itu tidak hanya dirasakan oleh satu pihak, tapi hampir semua pihak. Ya, guru juga harus diakui punya keterbatasan, orang tua punya keterbatasan, pemerintah juga punya keterbatasan, teknologi juga untuk mengakses informasi menyelenggarakan PJJ juga itu masih memiliki keterbatasan. Kenapa saya bilang begitu? Pada satu titik, misalkan sumber daya gurunya siap, tetapi teknologinya itu untuk mengakses itu tidak tersedia. Ini yang dengan persoalan yang sangat bervariasi, sehingga kita memang harus mengidentifikasi berdasarkan apa masalahnya, ya. Makanya tadi saya sempat bilang bahwa saya merindukan ke depan itu apapun masalahnya, bukan hanya dalam konteks PJJ ya, masalah yang dialami oleh guru, yaitu kita bergerak bersama. Ini kan selama ini guru IGI ini seolah-olah berjalan sendiri. Kenapa tidak kita melakukan komunikasi intens dengan organisasi guru yang lain gitu? Kita bersama-sama untuk mendorong dalam konteks PJJ. Kita dorong ini maksimal. Pemerintah betul-betul all out untuk
segera berdasarkan masukan-masukan yang kita berikan untuk segera menindaklanjuti apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pembelajaran di masa PJJ ini. Jadi saya bilang persoalan-persoalan itu, soal keterbatasan akses terhadap teknologi itu dia multi problem, multi masalah seperti yang saya bilang tadi. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Paling banyak dilihat dari masalahnya dan juga kontribusi IGI, juga kolaborasi dengan pemerintah. Baik, berikutnya ke Pak Danang dari DKI Jakarta. Mohon izin untuk pendidikan itu secara teori hak semua manusia. Jadi kalau mungkin tadi ngobrolnya kepada guru, sekarang ingin kepada siswa nih Pak Danang. Bagaimana kontribusi IGI dalam hal membantu anak-anak penyandang cacat atau juga anak-anak yang dalam hal ini disabilitas atau berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan hak yang sama dalam mengecam pendidikan. Silakan Pak Danang. Ketika berbicara kontribusi IGI, artinya kita berbicara kenyataan yang ada dan apa yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini. Kebetulan saya lebih banyak bergerak di Ikatan Guru Indonesia DKI Jakarta. Di Ikatan Guru Indonesia secara luas, itu ada namanya Ikatan Guru berkebutuhan khusus atau inklusif. Nah, itu teman-teman seperti teman-teman dari Sulawesi, dari Kalimantan, itu sudah bergerak beberapa waktu yang lalu, datang ke sekolah-sekolah dengan kategori sekolah berkebutuhan khusus dan melakukan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan, dari gerakan-gerakan yang mulai sederhana sampai gerakan-gerakan yang sederhana secara konsep, kemudian gerakan-gerakan menuju pada kenyataan. Namun demikian, IGI masih ada keterbatasan. Ini saya berbicara apa yang saya ketahui, karena ini bukan program yang IGI DKI lakukan, tapi program di pengurus pusat. Jadi masih ada keterbatasan bagaimana menjangkau sekolah-sekolah yang kategorikan sebagai sekolah-sekolah yang Ibu sebutkan tadi. Kira-kira itu. Tapi ke depan ini banyak sekali memang masukan. Ini saya cerita sedikit saja. Ngobrol bareng ini kami gagas dari 3, 4, 5 orang. Dan salah satu peserta saat itu adalah guru yang membidangi masalah ini. Itu dia banyak sekali bercerita tentang bagaimana IGI bisa berkontribusi ke depannya dengan guru-guru berkebutuhan khusus dan guru-guru yang membutuhkan, sehingga ke depan kolaborasi IGI bisa lebih luas lagi. Ini memang kita akui selama 5 tahun ini, saya rasa di pengurus pusat belum terlalu menjamah hal ini, tapi ini menjadi masukan yang sangat berharga. Termasuk pertanyaan dari Bu Samsia, yang saya lihat juga tadi belum dijamah oleh semua caketum. Ini menjadi catatan buat kita semua, bukan buat saya sendiri, tapi buat teman-teman yang lain. Bagaimana kita bisa mensinergikan bahwa ini adalah kebutuhan yang memang perlu kita respon. Kira-kira begitu, Bu Samsia. Baik, terima kasih Pak Danang. Mudah-mudahan juga bisa diperhatikan untuk para calon ketua umum IGI yang lain. Berikutnya ke Pak Mampuono dari Jawa Tengah. Semakin besar unit manajemen organisasi, pasti semakin banyak konfliknya Pak, dari daerah maupun dari struktur organisasi itu sendiri. Karena tadi saya tertarik Bapak ada rapihan sistem, ada SOP, kemudian ada blueprint dan lain sebagainya. Maka pertanyaan ini yang ingin saya ajukan kepada Pak Mampuono. Jadi ada konflik yang baik internal maupun eksternal. Nah, bagaimana Bapak sebagai Ketua Umum IGI menyelesaikan konflik tersebut di antara tadi sistem dan lain sebagainya? Silakan. Ya, konflik itu sangat wajar ya terjadi di setiap entitas, apakah itu di organisasi, di perusahaan, di sekolah, bahkan muncul juga di kantor-kantor ada office politik, bahkan ada yang sengaja memanagenya sedemikian rupa, tetapi kalau tidak hati-hati memang jadinya justru kontraproduktif, perpecahan, pengkotak-kotaan dan seterusnya. Nah, mengenai konflik yang terjadi baik eksternal, internal, internal di organisasi, kalau di PP itu mungkin di internalnya, kemudian kalau di luar PP masih di organisasi, eksternal PP tapi internal di organisasi. Saya pikir aturan yang jelas, standar profesional
operasional prosedur atau SOP ini bisa menjadi langkahan jitu untuk menyelesaikan hal tersebut. Karena SOP ini ketika disepakati bersama, dipatuhi bersama, maka friksi-friksi yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi itu menjadi bisa diminimalisir, ya. Apalagi kemudian jika kita sepakat untuk bagaimana kita mempunyai garis-garis besar haluan IGI, kemudian membuat blueprint-nya ke depan seperti apa, dan seterusnya. Ini menjadi pekerjaan-pekerjaan yang memang pada awalnya menuntut keseriusan kita, menuntut kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu yang bisa mengatur, mengontrol, dan membenahi organisasi secara keseluruhan. Tetapi itu bukan suatu hal yang tidak mungkin karena kita sepakati bersama, Caketum yang lain juga menyatakan bahwa IGI ini talenta orang-orang di dalamnya luar biasa, akan sayang dan sangat disayangkan sekali apabila mereka misalnya yang di PP sudah ditarik ke nasional, lalu mereka hanya diem ya karena tidak diberi kesempatan. Dan salah satu kesempatan itu adalah bagaimana kita membuat SOP, membuat sistem organisasi yang maju, yang bisa menjadi kontrol bagi siapapun yang akan membentuk sebuah konflik, menciptakan konflik, atau malah terciptanya konflik secara natural. Kira-kira semacam itu. Baik, terima kasih Pak Mampuno. Mungkin di daerah ini sudah sholat maghrib ya, Bapak dan Ibu, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Terakhir Pak Haji Marjuki, mohon maaf, pertama berbicara dan terakhir juga berbicara. Mas Gusti belum? Pak Gusti. Pak Gusti ya, sorry Pak Gusti. Nah, mohon maaf Pak Gusti. Saya ini bingung. Saya maafkan. Iya. Saya bingung. Kirain saya yang paling tua. Atau saya paling muda. Enggak. Berarti jangan protes lah masalah tua. Ya, Pak Haji belakangan nih. Baik. Pak Gusti dulu. Mohon maaf Pak Gusti. Enggak apa-apa. Udah ada bertanya. Ya, Pak Gusti, ini kan nyambung lagi nih dengan tadi yang Bapak sampaikan. Ada juga yang share ketika Bapak menyampaikan paparan Bapak. IGI merupakan organisasi non-profit. Nah, biaya pendapatan itu kan dari donatur, kemudian dari anggota bahkan gitu. Nah, bagaimana IGI mendapatkan sumber daya guna untuk menunjang aktivitas profesionalismenya atau operasionalnya dengan biaya yang terbatas tadi? Atau memang ada sesuatu yang bisa digebrak gitu, Pak? Silakan Pak Gusti. Terima kasih Bu moderator ya. IGI udah besar sekarang. Orang udah percaya dengan IGI. Buktinya kemarin pada saat kita diskusi di Kemendikbud, tiba-tiba ada beberapa orang perempuan ngajak kita, itu lewat Bu Rindin ya, ngajak kita mau meeting ya, dari Wardah itu. Saya kira ini nawarin produk, saya kan agak sedikit acuh dikit ya. Saya kira nawarin produk, ternyata dia ngasih dana. Dari mana? Dari kebesaran IGI. Artinya apa? Pada saat kita melihat potensi besar di IGI, banyak sekali potensi besar di IGI sebenarnya yang bisa kita lakukan. Makanya kenapa kita, contoh sederhana, kita barusan membentuk satu otonom yang namanya Sagusaha. Satu guru satu usaha itu kan yang darinya toko IGI itu. Nah ini potensi besar IGI. Saya ke depan lembaga otonom usaha-usaha IGI akan kita kembangkan. Di samping kita mau ngejar CSR yang lain. Karena banyak sekali kita udah bekerja sama KP3I, kita bersama dengan SDM. Kemudian di perbankan itu kan ada CSR sebenarnya. Bagaimana potensi kita yang satu Indonesia full kepengurusan kita di mana menaruh dana kita di bank apa? Bank Mandiri. Saya yakin kalau kita ada pendekatan seperti itu, kita bisa dapat CSR di sana. Nah, ini adalah sebuah peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Artinya, saya nanti akan memfokuskan pada kemitraan dengan bekerja sama dengan beberapa
pengurus inti dalam konteks ini nanti akan dari staf khusus ke ketum ya kan, yang akan nanti bersinergi bagaimana nanti memanfaatkan potensi-potensi itu ada. Kemarin saya pernah diskusi dengan ketua wilayah IGI Jabar. Beliau menanyakan, Pak Gusti, harga batik kita berapa? Ternyata beliau memplot bisa lebih murah dari itu. Kenapa tidak digunakan? Ini posisi besar nih. Kita bisa memberdayakan wilayah sebenarnya. Kalau wilayah bisa, kita akan kerjasama dengan wilayah bisa hidup di sana. Nah, artinya ke depan, saya ingin memberikan sebuah pos PP, pos wilayah, pos PD juga ada peran masing-masing pada saat pembagian hasil itu ke depan. Seperti yang dilakukan kemarin juga PP sebelumnya Pak Isan, pada saat menyampaikan ada CSR untuk di daerah wilayah Kalimantan Tengah, dan kemudian Kalimantan Tengah melaksanakan. Artinya ada peluang itu ada semua di kita, tinggal mau tidak kita. Silakan. Baik, kerjasamanya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Gusti. Terakhir Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, terakhir ya. Ada beberapa model tipe kepemimpinan nih Pak. Nah kira-kira Bapak tuh nanti tipe pemimpin seperti apa ya calon ketua umum IGI dari Jawa Timur ini? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Samsyah, dan salam hormat pada semua IGIers Nusantara ya. Jadi sebagaimana visi saya tadi dalam untuk menjadikan organisasi yang profesional yang tangguh ya, di sini yaitu menerapkan kepemimpinan kolektif kolegial ya. Jadi ini penting sekali. Nanti di dalam IGI kongres nanti diharapkan ada semacam formatur ya. Jadi formatur bukan formatur tunggal, tapi formatur yang terdiri beberapa ya, bisa 13, bisa 17, bisa 12, bisa ganjil. Ini sangat penting sekali. Kolektif kolegial ini adalah kata kunci. Kita akan membangun sistem ya. Dari sistem ini nanti menjadikan filter ya. Jadi kita akan sepakati bersama. Memang ada kelemahan ya. Setiap sistem ada kelemahan. Tapi kolektif kolegial ini lebih aman karena ini organisasi milik bersama, milik semua ya. Maka di sini keterwakilan representasi dari anggota ini menjadi penting. Representasi dari para pengurus di daerah menjadi penting. Maka harus aspiratif, harus mengakomodasi semua aspirasi yang ada di daerah. Oleh karena itu di sini walaupun nanti ketumnya itu saya, tapi saya tidak akan keburu-buru ya. Tapi yang penting adalah mengakomodasi semua kepentingan. Ini akan lebih meneduhkan daripada yang penting ada program. Jadi kolektif kolegial menurut saya ini adalah jalan terakhir ya dari berbagai model kepemimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Marzuki dari Jawa Timur. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu semuanya kalau memang ini tidak meng-cover semuanya, baik dari pertanyaan, kemudian juga dari waktu tadi karena memang berbeda antara ada yang visi misinya pengenalannya seperti apa. Baik, terakhir kami akan minta statement closing dari masing-masing calon umum ketua IGI. Bagi rekan-rekan yang belum isi daftar hadir silakan, nanti kita akan ada sesi foto bersama ya sebelum ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu closing. Satu kalimat saja dari masing-masing calon ketua umum IGI 2021-2026. Saya langsung acak ya. Saya sebut namanya langsung kata closingnya. Baik, saya mulai dari Pak Mampuono. Silakan Pak Mampuono. Guru Indonesia berbudi, cerdas, dan sejahtera dalam organisasi profesi yang kuat, terpercaya, berintegritas, dan berwawasan global. Oke. Terima kasih Pak Mampuono. Saya tidak bisa mengulang lagi, mohon maaf ya Pak ya. Berikutnya Bapak Jasmine dari Sulawesi Tenggara. Statement closing. Pak Jasmine. Izin sholat maghrib, Mbak. Ya, silakan Bu Nur. Jasmine izin sholat maghrib. Ya, mohon maaf. Kirain ibunya. Baik, berikutnya Pak Marzuki. Silakan Pak. Terima kasih. IGI ke depan harus menjadi organisasi profesi yang tangguh, mandiri, inovatif, dan berbudaya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Khairuddin dari Aceh.
Silakan Pak Khairuddin. Iya, berikutnya kita nanti sambil nunggu Pak Khairuddin, tadi ada, sekarang menghilang, Pak Danang Hidayatullah dari DKI Jakarta. Makasih Bu Samsia. Mari sinergikan gagasan kita, pikiran kita, gerakan-gerakan kita selaras. Luar biasa. Terima kasih Pak Danang. Berikutnya Pak Gusti Suryan dari Kalimantan Selatan. Silakan Pak Gusti. Diulang, Bunda, saya barusan sholat tadi ya, mohon maaf. Oh iya, mohon maaf. Closing statement penutup Pak. Bisa untuk Oke, saya melihat seperti saya melihat ini Pak, Bunda, saya melihat Igi punya talenta besar, bagaimana kita nanti bisa mengelola talenta besar itu menjadi the best of the best. Oke. Talenta besar yang diolah the best of the best. Terima kasih Pak Gusti. Pak Jasmine mungkin masih sholat ya? Ya, baik. Demikian ngobrol bareng kita hari ini hampir jam 5. Sebentar mohon untuk ya. Pak Jasmine, silakan. Ya Pak Jasmine. Alhamdulillah kita mau closing satu kalimat dari Pak Jasmine Suryadi, silakan. Sebelum closing statement saya satu kalimat, Sulawesi Tenggara itu bukan Sulteng, Sulawesi Tenggara itu Sultra. Oh ya, Sultra, maaf. Ya, ini sekaligus menambah wawasan kita, ya, karena banyak teman-teman yang sering seperti itu. Sulawesi Tenggara disingkat Sulteng. Baik, closing statement buat dari saya. Dari Sultra untuk guru dan tenaga kependidikan Indonesia yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah. Thank you Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf bagi yang kurang mendapatkan fasilitas dalam hal pertanyaan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ada dua yang raise hand ini, ada Pak Muhammad Lukman Hadi dan Pak Meki untuk mengajukan pertanyaan. Apakah bisa cepat nih Pak Lukman? Oke, Pak Lukman dulu deh sebentar, satu menit. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua calon ketua IG ya. Alhamdulillah sudah bergabung di sini dan diundang untuk kesempatan ini. Langsung saja ke teknisnya Bapak Ibu semuanya. Untuk calon ketua umum nantinya jika dimandatkan untuk menjadi ketum, mungkin ini pertanyaan yang sangat mendasar Bapak ya. Terutama di lapangan ini bagaimana panjenengan nanti untuk meredam pergeseran atau gesekan antar orprov. Ini kan sangat penting bagaimana untuk mengkolaborasi, mensinergikan dan meredam hal ini supaya kita sebagai orprov semua itu kita bergerak maju semua agar bisa memberikan pelayanan terbaik buat bangsa ini. Terus yang kedua, yang ini mungkin pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu ini Bapak, untuk profesi ini yang diakui oleh pemerintah itu sebetulnya itu ada berapa Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan dan disebutkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman dari mana Pak Lukman? Dari daerah mana? Dari? Jawa Timur. Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan, Jawa Timur. Nanti bisa diakomodir karena kita tadi kita menjadi masukan ya Pak Lukman atas pertanyaan, karena kami ingin memfasilitasi pertanyaan, tapi nanti juga karena tadi pembicara kita sudah closing, nanti akan bisa menjadi satu catatan. Kami juga akan memberikan catatan. Oke, Pak Meki, silakan Pak Meki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dengan cepat ya, mohon maaf. Semua ya, terima kasih dari paparan dari seluruh caketum yang
hadir pada ngobrol bareng pada sore hari ini. Saya berterima kasih karena membuka cakrawala kita sekaligus bagian daripada pendidikan. Yang pertama ini terkait dengan IGI sendiri, karena tadi sudah closing statement. Barangkali ini sebagai catatan saja ke depan untuk memperkuat, itu terutama membangun sistem. Jadi yang IGI yang ada hari ini dalam kepengurusan hari ini memang sudah bagus, tinggal nanti dilanjutkan saja, terutama untuk membangun sistem yang kuat. Karena tantangan zaman hari ini keanggotaan IGI secara kuantitatif itu terus meningkat. Tentu manajemen konflik dan seterusnya ini akan muncul. Yang kedua, IGI juga harus betul-betul berkolaborasi. Karena tadi saya lihat di Pak Marzuki tadi sempat mengangkat itu bahwa kita harus mengikuti dulu apa yang pemerintah lakukan, kita tetap mengontrol, tetapi sekaligus kita harus berkolaborasi dengan pemerintah sehingga betul-betul apa yang menjadi kerjaan dari pemerintah merancang program-program yang ada, bila perlu IGI ada di dalamnya. Yang kedua memang IGI ada di dalam sistem, membangun sistem juga harus membangun infrastruktur secara fisik ya. Itu juga perlu. IGI di pusat saya tidak tahu kantornya gimana, apakah ke depan kalau bila perlu anggota IGI yang semakin besar ini melakukan pengumpulan dana untuk membangun satu gedung yang representatif untuk ya. Yang berikut menyangkut dengan perjuangan guru di daerah ini memang selalu menjadi tantangan, misalnya dalam hal mengadvokasi. Dalam 5 tahun ini saya belum melihat secara nyata advokasi IGI terkait dengan guru-guru, baik secara dari aspek hukum dan juga aspek kesejahteraan. Justru organisasi tetangga yang masih bermain di zona perjuangan kesejahteraan guru. Yang berikut ini menyangkut pola pelatihan, SOP dan seterusnya, termasuk juga dengan bagaimana tidak lagi ke depan untuk kepemimpinan IGI one man one show itu juga perlu harus diperhatikan. Kematangan juga dari Caketum ini juga harus dilihat karena ini harus membawai keindonesiaan ya, dan tentu visi misi dan yang sudah ada di IGI pada periode lalu kalau memang dilanjutkan untuk periode berikutnya itu bisa Baik, terima kasih Pak Meki. Itu dari saya. Terima kasih. Manajemen konflik, sistem, infrastruktur, dan tantangan-tantangan yang harus sama-sama diperhatikan oleh calon ketua umum IGI 2021-2026. Mohon maaf sekali lagi kami tidak dapat melanjutkan karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan di acara ngobrol bareng lain kali Pak Lukman nanti bisa koordinasi dengan Pak Marzuki ya Pak Marzuki ya. Siap. Ibu Samsia bisa minta izin foto dulu. Ya. Oh iya. Ya, kita foto bersama dulu. Mau nyalakan kameranya di on. Oke. Kameranya di on. Kamera di on. Sudah sama-sama senyum. Senyum IGI. Senyum IGI. Coba ayo senyum IGI ya. 1. Giginya terlihat seperti ini. 3. Lagi yang di belakang juga nih, yang cage kedua. Ayo senyum IGI, kameranya dibuka semua. Oke, cheers. Ya, satu lagi, sebentar. Senyum IGI ada apa Mas Indro? Banyak ya. Ayo senyum. Marzuki. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih luar biasa Bapak dan Ibu. Apa kabar Pak Meki? Nusa Tenggara Timur. Sukses Pak Meki. Ya, baik. Semangat Pak Marzuki. Bisa berkumpul ya Bapak dan Ibu. Ya, mendengar suaranya Pak Sanusi. Ngobrol bareng. Mudah-mudahan bisa difasilitasi lagi oleh IGI DKI Jakarta maupun IGI dari berbagai wilayah. Dari saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang tersusun, kurang berkenan, atau mungkin dari segi waktu ketidakadilan dari masing-masing calon ketua umum. Mohon maaf juga bagi daerah-daerah yang mungkin kurang terfasilitasi. Sudah dimaafkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya Bapak
Ya. Ya, Bu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, mohon maaf saya terlempar di akhir sesi. Mohon maaf. Ya. Pusang saya itu biayanya pakai apa itu? Menarik sekali. Terima kasih dari closing Ketua IGI DKI Jakarta. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, Ketua Umum. Terima kasih semuanya. Dari saya.